Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang telah mempelajari metode Granada, metode menerjemah Al-Quran dengan sistem 4 langkah, insyaallah kita akan sama-sama praktik surah Al-Fatihah. Dan tentunya sebelumnya kita sudah menguasai 3 langkah sebelumnya. Yang pertama, menguasai komponen dalam bahasa Arab. Yang kedua, menguasai kata-kata yang tidak berubah, seperti kata sambung, kata tunjuk, kata tanya, dan lain-lain. Kemudian langkah ketiga, kita sudah menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Baik, kita langsung mulai saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan doakan saya istiqomah untuk membuat video-video sampai selesai 1 juz, dan ini mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudaraku pencinta Al-Quran, terutama yang sudah mengikuti pelatihan menerjemah Al-Quran di area Bekasi, ataupun siapapun kaum muslimin yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu ini adalah merupakan kata kerja sedang atau akan. Kenapa? Karena didahului oleh hamzah, ya. Kemudian kita cari akar katanya, kita buang hamzahnya, tentunya tertinggal ain, wawu, dan da. Kemudian kenapa bisa dibuang hamzahnya? Karena rumus mencari akar kata di dalam rumus Granada adalah titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 3. A'udzu ini jumlah huruf dalam kata a'udzu ini ada 4, maka harus dibuang 1. Yang ya di sini yang termasuk huruf tambahan adalah hamzah, karena merupakan ciri atau penanda kata kerja akan atau sedang. Dari manakah kita tahu? Ya, seperti kita sudah pelajari sebelumnya, kita lihat tabel rumus Granada. Nah, dalam tabel rumus Granada ini, masya Allah, nahwu syarab bisa kita anggap ini dalam 1 lembar. Di sini ada awalan, ya, sudah sistematis. Ada hamzah, wawu, fa, ba, ka, li, dan seterusnya. Ini hamzah sistematis dari kolom yang urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian sisipan, ini sisipan yang terletak di tengah-tengah kata yang bukan merupakan kata dasar. Ini juga kata tambahan yang harus dibuang ketika kita mencari akar kata. Dan kemudian ini akhiran yang posisinya ada di akhir kata, ya. Kebanyakan ini mengandung arti kata ganti dan jamak dalam sebuah kata. Memang tidak semua kata mempunyai akhiran, ya, dan tidak semua juga mempunyai sisipan. Kadang hanya awalan saja, ya kan, gitu kan. Kadang ketiganya awalan, sisipan, dan akhiran. Dan tabel ini, awalan, sisipan, dan akhiran ini mempunyai arti tersendiri, ya. Seperti awalan hamzah ini bisa ini, ya, tinggal kita perhatikan. Asta itu bisa minta, merasa, menganggap, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan menerjemahnya. Setelah kita cari akar katanya memakai rumus Granada, maka kita ketahui ada ain, wa, dan za. Rumus Granada, jika ada wawu di tengah, maka di komus itu berubah jadi alif, seperti ini. Coba kita cek. Nah, ini. Jadi di kamus ini wawu jadi alif, kaidahnya ada ya'udu dan berlindung. Kemudian caranya turun ke bawah, cari kata turunannya, cari kata yang akan kita cari. A'udu, aku berlindung.
Ini berada di beberapa surat di dalam Al-Quran. Jadi a'udzu, aku berlindung. A-nya aku, a'udzu, adanya berlindung. A'udzu, aku berlindung, aku akan berlindung, aku sedang berlindung. Bi, ini huruf bermakna, artinya dengan atau kepada. Allah, billahi, dengan Allah atau kepada Allah. Min, dari, ini juga huruf bermakna yang jumlahnya sedikit dan artinya cenderung sama, ditaruh dimanapun. Kemudian asyaiton, itu kita cari akar katanya. Alif lam ini adalah penanda sebagai kata benda. Jadi asyaiton ini adalah kata benda. Alif lam kita buang, tasdid kita buang, ya pun kita buang karena termasuk sisipan, berada di tengah. Kemudian tinggallah 3 huruf, ya kan? Syatona, kita cari di kamus akar katanya syatona yashtunu syatnan, yang artinya menyalahi. Kita cari syaiton, yaitu setan. Ini sudah menjadi kata resapan di dalam bahasa Indonesia. Syaitan, asyaitani, syaitan. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan. Ar-rajim, alif lamnya adalah penanda kata benda. Jadi ar-rajim ini kata benda. Alif lamnya dibuang, kita cari akar katanya. Kemudian ya-nya juga dibuang karena dia sebagai sisipan. Maka tertinggal 3 huruf rojama. Apakah rojama? Rojama yarjumu rajman, mengutuk, melentari, dengan mengutuk, melentari dengan batu. Cari kata yang kita cari, rojim, yang terkutuk atau yang dirajam. Kita tulis di sini ar-rajim, yang terkutuk. Jadi harus dicoret-coret ya, saudara-saudaraku, agar tersimpan di dalam panca indera kita. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, macam-macam dari godaan setan, dari bisikan setan, dari tipu daya setan, ya, bukan hanya godaan dan macam-macam. Lanjut kepada ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ini adalah huruf bermakna dengan bismi ini adalah gabungan antara bi dan ismi. Bi dengan ismi, nama. Kemudian kata dasarnya, kaidah dalam rumus Granada, jika kata dasarnya tertinggal 2 huruf, kan tinggal sin sama ma, maka ditambah saja depannya alif. Maka kata dasarnya sama. Kita cari sama, yasmu samuan, menamai. Cari kata yang ingin kita cari, bismi, yaitu dengan nama. Tulis di sini bismi dengan nama. Allah, bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, alif lamnya adalah penanda kata benda. Ar-Rahman ini merupakan kata benda. Kita buang alif lamnya, kemudian kita buang juga nunnya, kita buang juga alifnya karena dia merupakan sisipan, ya. Jadi tertinggal rohama. Rohama patahkan saja. Nanti kamus yang mengoreksi, bisa rohima, bisa rohuma, bisa rohama. Kita cek di kamus. Kamus 1 juz Granada, kata dasarnya rohima, yarhamu, rohmah. Kita cari kata yang kita ingin cari, ar-Rahman, Maha
pemurah. Ini juga sama, Ar-Rahim, yang maha penyayang, karena satu akar kata. Nah, dari mana mahanya? Nah, maha penyayang dan maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa bisa ditambahkan penerjemahannya ada kata maha? Karena mengikuti pola ini. Nah, pola ini saudara-saudaraku, fa'il rahim, ya kan? Fa'ul ghafur, fa'lan rahman. Jadi yang membuat maha atau sangat adalah ini, karena mengikuti pola ini. Kalau rahim mengikuti pola fa'il litakdim, pengagungan. Gitu. Kemudian rahman karena mengikuti pola fa'lan. Jadi alif nun ini yang membuat muncul nama maha. Jadi kalau untuk Allah lebih pasnya kan maha, ya, tidak sangat. Sekian. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah kata benda karena didahului oleh alif lam. Kata dasarnya hamada. Hamada memuji. Alhamdulillah segala puji. Tulis kita di sini segala puji. Dari mana segalanya? Karena alif lam ini mengandung juga makna segala, seluruh, semua ini yang tertera di sini. Baik. Lanjutkan. Alhamdulillah segala puji, li bagi atau milik, lillahi bagi Allah atau milik Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Jadi lillah itu li ditambah lafaz Allah. Jadi digabung, alifnya dibuang jadi lillahi. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Robba kata dasarnya Rabbaba, ya. Nah, kita cari di kamus karena ada satu juz. Robba itu sangat banyak sekali artinya. Bisa Tuhan, bisa mengatur, bisa pemilik, bisa pemelihara, pendidik, bisa mengayomi dan lain-lain. Jadi nyaris bahasa Indonesia itu tidak bisa menampung makna dari Robba. Ya, Robba kita terjemahkan jadi sebagai Tuhan. Al-alamin ini juga kata benda karena didahului oleh alif lam. Kata dasarnya alima karena ya nun ini dibuang karena sebagai akhiran, merupakan tanda jamak. Alama kata dasarnya alima, turun ke bawah, al-alamin seluruh alam. Memang di dalam bahasa Arab itu kata dasar tidak semuanya maknanya sama atau mirip, kadang sangat jauh. Walaupun demikian kalau disambungkan itu ada ketersambungan, itu ada sesi lainnya. Baik, kita lanjutkan. Rabbil alamin itu Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim sudah kita lewati di ayat 1. Lanjut, Maliki Yaumiddin ayat 4. Kata dasar dari Maliki adalah mim lam ka malaka. Kita malaka memiliki. Jadi kata turunannya Maliku, Malika, Maliki, yang menguasai, yang merajai. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Yaumi itu salah satu kata yang tidak punya akar kata. Yaumi adalah hari. Ad-din alif lamnya dibuang,
ya kan? Kemudian iya di tengah, kaidah dalam rumus gerak nada menjadi alif. Jadi kata dasarnya di kamus adalah dana. Kita cari dana menghutangkan. Kemudian kata turunannya adalah ad-dinu, pembalasan atau agama. Jadi Yaumiddin adalah hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepada engkau. Iya, kepada atau terhadap ka engkau. Iyyaka, kepada engkau. Nah, ini adalah kami abada, beribadah. Kata dasarnya beribadah, kami menyembah atau kami beribadah. Ini kata kerja sedang atau akan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Kenapa muncul hanya? Karena dalam kalimat iyyaka na'budu objeknya ditaruh di depan, yang biasanya di belakang. Nah, ini maka muncullah kata hanya. Hanya kepada engkau kami beribadah. Wa dan iyyaka sudah kita lewati, hanya kepada engkau. Nasta'in, naknya kami. Asta itu meminta, ya, ada di dalam tabel rumus sekarang ada asta, itu ada artinya meminta. Tertinggal dalam rumus geranda kalau ia di tengah menjadi alif. Jadi kata dasarnya di dalam kamus adalah ana. Coba kita lihat ana di dalam kamus, maka ana ya'u. Nah, ini ana, berusia setengah umur. Kemudian cari kata turunannya. Nah, ini ana, menolong. Kata turunannya ana, menjadi pola ana. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Jadi nasta'in adalah kami memohon pertolongan. Naknya kami, asta memohon, ana pertolongan. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ihdina. Kata dasarnya ada, naknya dibuang. Kata dasarnya ada. Alif juga dibuang. Jadi ketika ada rumus alif wasol juga dibuang. Ketika tertinggal dua huruf, maka rumus nada tinggal ditambahkan alif atau ya, hikoyah seperti. Jadi ada. Jadi di kamus ada yahdi, hidayah, itu memberi hidayah atau memberi petunjuk. Kita cari kata turunnya, kata yang ingin kita cari ihdina, tunjukilah kami. Maka tulis di sini ya Bu ya Pak, tulis di sini di bawahnya, tunjukilah kami, agar nempel, agar tidak lupa. Kemudian as-sirata juga salah satu kata yang tidak mempunyai akar kata, merupakan kata benda karena didahului oleh alif lam. As-sirata, jalan. Al-mustaqim, kata benda, alif lamnya dibuang, mimnya juga dibuang, asta-nya juga dibuang, karena ini adalah awalan. Semua adalah awalan. Dan tertinggal 3 huruf. Ko, ya. Ya di tengah, di dalam huruf nada menjadi alif. Jadi kata dasarnya qoma. Qoma yaqumu qauman, berdiri. Jadi yang ingin kita cari yaitu al-mustaqim, adalah yang lurus. Yang lurus. Jika ada kata yang diawali oleh mim berdomah mu,
itu kasih di depannya yang, bisa yang ber, bisa yang me, gitu ya. Pokoknya kasih di depannya yang. Siap. Ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata sudah tadi jalan, alladzina ini huruf bermakna termasuk kata sambung ya, orang-orang yang, ada ini juga sering muncul di dalam Al-Quran, ini harus kita hafal. Jadi setiap ketemu alladzina itu mesti diterjemahkan orang-orang yang. An'amta, taknya dibuang karena ini adalah penanda kata kerja telah ya. Hamzahnya juga dibuang karena ini adalah awalan sebagai kata turunan, tinggal na'ima, tiga huruf kita cek di kamusnya. Na'ima senang atau nikmat. Jadi an'amta adalah engkau anugerahkan, engkau yang telah anugerahkan. An'amta telah engkau beri nikmat, telah engkau anugerahkan. Alaihim ini adalah huruf bermakna ala dan him ya, kemudian digabungkan ala dan him sehingga muncul ya alaihim, pada mereka atau atas mereka. Ghairi juga ini huruf bermakna dan harus dihafalkan, cukup banyak muncul di dalam Al-Quran. Ghairi bukan, kemudian al-maghdubi ini kata benda, lamnya dibuang, mimnya dibuang, wawunya pun juga dibuang karena sebagai sifat. Tertinggal tiga huruf godoba. Godoba kita cari di kamus. Godiba, ternyata di kamus godiba ya harokatnya. Kasroh huruf yang keduanya yaitu marah, murka. Kita cari kata turunannya al-maghdubi, yang dimurkai. Kita tulis yang dimurkai. Alaihim dari sudah, atas mereka atau kepada mereka. Wa dan la bukanlah, wala dan bukanlah, ad-dhalin kata benda, alif lamnya dibuang karena merupakan awalan, tasdidnya juga dibuang, alifnya juga dibuang, ya nun juga dibuang karena menunjukkan jamak. Tertinggal tiga huruf yaitu dola atau dolala. Kemudian kita cari di kamus dola, kita cari, kita yang cari adalah ad-dhalin. Alhamdulillah kita sudah selesai menerjemahkan surah Al-Fatihah. Semoga ini awal kita terus bersemangat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus istiqomah mempraktikannya di dalam lembar praktik yang sudah saudara-saudara, ibu-ibu, bapak, adik-adik semua punyai, yaitu lembar praktik Granada. Kemudian jika lupa teorinya, silakan dibuka buku paket teorinya, dan lembar praktiknya harus dicoret-coret. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih.